peduli? Tidak. Tidak ada masalah dari rumah? Tidak. Tidak. Betul? Betul. Tidak ada tadi masalah-masalah saat di jalan ke sekolah? Tidak. Oke, sebelum kita belajar, silakan siapa yang akan memimpin doa? Karolin. Silakan Karolin. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, sekarang kami belajar berkata karena Tuhan semoga bisa menjawab soal-soal dengan benar. Dan Tuhan berkatalah guru kami yang akan mengajar kami semoga bisa mengajar dengan baik. Terima kasih. Amin. Terima kasih Karolin. Oke, hari ini kita akan belajar PPKN, yaitu hak dan kewajiban di sekolah. Tujuan pembelajaran kita hari ini, kalian dapat mengenali yang mana itu hak, yang mana kewajiban di sekolah. Dan nanti kita akan bekerja sama di dalam kelompok untuk membuat tabel yang mana itu dibilang hak, yang mana kewajiban khususnya di sekolah. Ya. Oke. Coba ada pertanyaan di atas. Siapa yang hari ini sudah melaksanakan kewajibannya? Adakah yang sudah melaksanakan kewajibannya hari ini, baik itu di rumah atau di sekolah? Ya, coba Elia. Oke, berbaris dengan tertib saat ingin masuk ke dalam kelas. Betul tadi ada yang lihat Elia berbaris? Betul? Oke, nanti Elia sudah melaksanakan kewajibannya. Kewajiban di mana itu berbaris? Sekolah. Ada yang lain? Mari. Membuang sampah pada tempatnya atau menjaga kebersihan. Oke, kira-kira membuang sampah pada tempatnya itu kewajiban yang bisa kita laksanakan di mana? Coba Bella, di mana saja kita bisa melakukan membuang sampah pada tempatnya? Oke, di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Bagus. Ada yang lain? Coba satu ya. Memperbaiki, ya, merapikan atau memperbaiki tempat tidur. Itu kewajiban di mana? Kewajiban di rumah. Kalau Liora, ketua kelas kita, apa yang sudah kamu lakukan hari ini, Liora? Bagus, datang tepat waktu ke sekolah, merupakan kewajiban, ya, kewajiban juga. Oke, tepuk salut untuk kita semua yang sudah menjawab hari ini. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, berikut ya. Ya, kita akan nonton video, silakan diamati dengan baik. Hai adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat dan selalu bersemangat ya. Kali ini, Kak Friska akan mengajak kalian untuk menyimak sebuah percakapan. Seperti apa ya percakapannya? Yuk kita simak bersama-sama. Ya Mister, kenapa sih?
Terus ada kemudian tiket kebersihan kelas bagi para siswa. Apakah sudah ada tugas kebersihan itu? Begini ya, kebersihan sekolah adalah kewajiban kita sebagai siswa. Jadi kita harus turut menjaganya. Kewajiban? Bukankah kewajiban seorang siswa adalah belajar? Tidak hanya itu saja, yuk. Selain belajar dengan sungguh-sungguh, sebagai siswa, kita juga berkewajiban menjaga kebersihan sekolah. Misalnya, melaksanakan tiket membersihkan kelas, merawat fasilitas di sekolah, dan tidak membuang sampah sembarangan. Apakah hanya siswa saja yang wajib menjaga kebersihan sekolah? Tidak, yuk. Seluruh warga sekolah wajib menjaga kebersihan sekolah. Kebersihan sekolah adalah hal yang penting sehingga harus dijaga bersama-sama. Mengapa kebersihan sekolah termasuk yang penting? Kebersihan sekolah itu penting karena sekolah yang bersih dapat membuat kita hidup sehat dan nyaman dalam mengikuti kegiatan belajar. Baik juga ya. Iya, coba bayangkan apa yang terjadi kalau sekolah kita kotor dan penuh sampah berserakan. Pasti kita tidak bisa belajar dengan baik, bukan? Selain itu, lingkungan yang kotor bisa menjadi sumber penyakit. Oh, begitu. Oke, semua sudah menyimak? Mengamati? Tidak ada jam tidur? Tidak. Nah, coba kita lihat. Percakapan siapa tadi itu yang di video? Yuda dan Lisa. Yuda dan Lisa. Mereka bercakap tentang apa? Tentang kebersihan sekolah. Tentang kebersihan sekolah. Apakah kebersihan sekolah merupakan kewajiban atau hak? Kewajiban. Saka? Kewajiban. Oke. Apa yang terjadi kalau kita tidak mau melaksanakan kewajiban di sekolah? Ya, Liora. Ke sekolah kita akan menjadi kotor jika kita tidak melaksanakan kewajiban kita. Itu khususnya untuk membersihkan. Oh, Arpandi, angkat tangan sedikit. Ya, Arpandi. Kacau, katanya Arpandi. Kalau kita tidak melaksanakan kewajiban, maka sekolah akan menjadi kacau. Oke, bagus. Bella? Kita tidak bisa belajar dengan fokus kalau tidak melaksanakan kewajiban. Kalau ya, Murid menjadi nakal dan tidak bisa disiplin. murid menjadi nakal dan tidak bisa disiplin. Oke, kalau tidak melakukan kewajiban. Ada lagi yang lain? Oh, Sapier. Bisa membuat kita menjadi sakit. Bisa membuat kita menjadi sakit. Contohnya seperti apa, Sapier? Kalau kita selalu membuang sampah sembarangan. Ya, kalau kita selalu membuang sampah sembarangan, katanya mungkin nanti ada virus-virusnya. Terus kita terkena virus itu jadinya sakit. Oke, bagus sekali, Sapier. Tadi April angkat tangan. Kotor, membuat sekolah menjadi kotor kalau tidak melaksanakan kewajiban. Nah, misalnya ya, kalau kalian tidak melaksanakan kewajiban seperti datang terlambat, kira-kira apa yang terjadi kalau kita lalai melaksanakan kewajiban, yaitu datang terlambat? Sapier, bagaimana Sapier? Ketinggalan pelajaran. Bagus, ya. Salah satunya juga itu adalah kalau kita tidak datang tepat waktu, pasti ketinggalan pelajaran. Kayak begini nih, misal kita sudah sampai di sini, terus siapa yang menjadi contoh lagi? Sapier aja ya. Oh, misal Sapier datang, selamat pagi Bu Guru. Oh, ketinggalan Sapier yang tadi tidak tahu apa tujuan pembelajarannya. Sapier juga tidak menonton video juga tuh, jadi ketinggalan. Nanti dulu Sapier apa yang dipelajari? Oh, pasti apa itu namanya Bu Guru tidak mengerti. Nah, salah satunya itu. Terus berikut, kalau kita tidak melaksanakan lagi kewajiban kita, yaitu berbaris di depan kelas sebelum masuk, kira-kira apa yang akan terjadi? Sapier lah. Bisa membuat salah satu murid terjatuh dan dia dorong. Ada pasti nanti yang akan baku dorong-dorong. Kalau mau masuk ini,
Selain itu apa lagi? Tidak apa itu kira-kira? Kesepakatan kelas kita. Ilea? Tidak menjadi tertib saat masuk ke kelas. Iya, tidak akan tertib saat masuk ke kelas. Ya. Kalau misalnya ada sampah yang kalian temukan atau kalian sudah makan kue. Kalian sudah makan kue terus sampahnya dihamur saja di luar. Apa yang akan terjadi? Morin, coba Morin. Kotor. Saka? Akan mencemarkan virus yang berbahaya. Kalau Fred? Hah? Terjatuh. Terjatuh. Akan membuat orang terjatuh kalau ada sampah. Apa sih? Oh, kulit pisang. Katanya Asta kalau bongki kulit pisang sembarangan nanti bisa jatuh. Ya? Bisa mencermati lingkungan. Ya, sama tadi kayak Saka bisa mencermati lingkungan. Tapi Bisa melakukan sekolah dengan luas. bisa memotori sekolah dan membuat virus menjadi sakit. Jadi ingat ya, kita perlu melaksanakan kewajiban agar kita juga memperoleh hak yang kita inginkan, ya, hak yang lebih membuat kita baik, nyaman saat menerimanya. Oke. Berikut hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang boleh kita terima. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dikerjakan. Memahami keduanya penting agar hidup lebih teratur, harmonis, dan juga saling menghormati satu sama lain. Jadi kalau hak adalah sesuatu yang kita terima atau dapat. Sedangkan kewajiban adalah apa yang harus kita lakukan. Tadi sudah contoh kewajiban. Contoh hak kita sebagai siswa atau murid. Haknya kita di sekolah apa? Dita. Harus saling menghargai. Haknya kita itu. Sambil Harus mengerjakan piket. harus mengerjakan piket. Itu hak atau kewajiban? Kewajiban. Kewajiban. Karena memang itu harus dilakukan. Yang harus kalian terima. Kira-kira apa yang harus kalian terima di sekolah? Yang harus kalian terima di sekolah sebagai murid. Konde? Hah? Apa? Kasih besar-besar. Pelajaran. Nah, hak kalian untuk menerima pelajaran dari guru. Selain itu apa lagi? Elea? Tidak marah saat diberi nasihat oleh guru. Tidak marah saat diberi nasihat oleh guru. Kira-kira itu hak atau kewajiban? Jadi kalau hak itu bukan sesuatu yang harus kita lakukan, tapi apa yang kita terima. Selain menerima pelajaran, apa lagi? Belajar di tempat yang bersih. Belajar di tempat yang bersih dan nyaman. Terus hak memperoleh apa ini yang kalian gunakan? Meja dan kursi. Bagaimana kalian mau menulis kalau tidak ada meja? Bagaimana kalian mau belajar dengan enak kalau tidak ada kursi nyaman, ya? Jadi itu haknya kalian, yaitu duduk. Nah, dengan adanya kursi, menulis, ya, menggunakan meja dan belajar dari menerima pelajaran dari ibu guru. Itu haknya kalian. Jadi kalau kalian tidak belajar, berarti kalian tidak menerima hak kalian itu. Kewajiban kalian adalah belajar. Hak kalian adalah menerima pelajaran dari ibu guru. Oke. Nah, ini ada contoh
di sekolah. Kelompok 1 baca yang ini coba. Sama-sama. Ini. Hak untuk mendapat pendidikan yang adil. Oke, kelompok 2 yang ini. Hak untuk diperlakukan dengan baik. Oke, harus diperlakukan dengan baik, baik itu guru maupun teman-teman semua. Kelompok 3. Hak untuk menyampaikan pendapat. Oke, hak untuk menyampaikan pendapat. Nah, sama itu kalau ibu guru tanya, nah kalian mau sampaikan pendapat, disampaikan saja, ya. Ibu guru tidak akan marahi, disampaikan saja. Yang penting sesuai atau masuk akal, ya. Kelompok 4. Hak untuk dapat beristirahat saat sekolah. Nah, hak untuk dapat beristirahat saat di sekolah. Nah, itu kalau ada jam istirahat kita makan bersama, makan MBG. Kelompok 5. Hak untuk merasa aman serta nyaman. Bagaimana caranya supaya kita merasa nyaman belajar di kelas? Membersihkan kelas setiap hari. Nah, jelas harus dibersihkan kelas. Kalau kita sudah melaksanakan kewajiban, maka kita akan mendapatkan hak kita. Toh? Nah, misalnya kalian melaksanakan kewajiban piket, ya, piket. Kalian membersihkan. Kalian mendapatkan hak yaitu belajar dengan nyaman dan bersih kelasnya. Itu hak kalian. Terus kalian belajar dengan rajin. Nah, kewajiban kalian belajar dengan rajin. Hak kalian yaitu mendapat pelajaran atau ilmu. Ya, jadi kewajiban, kalau kalian sudah melaksanakan kewajiban, maka kalian akan menerima haknya kalian. Jadi, nah ini kewajiban di sekolah. Kelompok 1 lagi. Datang tepat waktu ke sekolah. Oke, yang kelompok 2. Mematuhi semua aturan sekolah. Kelompok 3. Menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Oke, kelompok 4. Menghormati guru dan teman-teman. Kelompok 5. Belajar dengan bersungguh-sungguh. Oke. Kira-kira kalian akan menjadi anak yang bagaimana kalau melaksanakan semua kewajiban sekolah? Konten lebih disiplin. Arfandi menjadi anak yang sopan. Maina pintar. Elea tertib. Saka rajin. Arepi Karolin baik. Patrick sudah. Nah, jadi kalau sudah melaksanakan kewajiban ini, mematuhi semua peraturan sekolah, tentunya kalian akan menjadi anak yang lebih sopan, baik, disiplin. Belajar dengan sungguh-sungguh. Apa yang akan kalian dapatkan jika belajar dengan sungguh-sungguh? Karolin? Ilmu. Morin? Mendapatkan masa depan yang bagus. Amarisa? Mendapatkan nilai yang bagus. Sabir? Bisa menggapai cita-cita di masa depan. Arpandi? Pelajaran, akan menerima pelajaran. Elea? Misalnya nilai tak jelek, belajar tunggu nilai tak jadi bagus. Misalnya awalnya nilainya jelek, tapi karena belajar dengan sungguh-sungguh akhirnya nilainya menjadi bagus. Bella? Kalau semester nak belajar dengan sungguh-sungguh pasti nilai tak beda bagus. Oke. Nah, itulah dia tadi, kalau kita menjalankan kewajiban pasti akan diikuti dengan menerima hak. Oke, lu satu orang bicara. Kalau kita menjalankan kewajiban, maka akan diikuti dengan menerima hak. Nah, oke, baik. Ayo berkolaborasi. Apa itu kolaborasi lagi? Kerja Kelompok atau kerja sama. Coba dibaca dulu ini, sama-sama semua. Setiap kelompok membuat tabel hak dan kewajiban di sekolah. Gunakan kertas manila dan spidol warna.
Jadi hari ini kita akan berkolaborasi. Apa yang akan kita kerjakan yaitu membuat tabel hak dan kewajiban di sekolah, ya. Gunakan kertas manila. Ibu sudah bawa kertas manila untuk dibagikan nanti per kelompok. Terus nanti ibu bagikan spidol, ya, untuk kalian tulis. Jadi nanti kalau menulis di kertas manila yang ini, menulis di kertas manila jelas harus dikasih besar-besar juga tulisannya, ya. Jangan kecil karena nanti tidak bisa dibaca, ya. Nah, berikut juga ini nanti kertas manilanya. Coba kelompok 3 perhatikan dulu. Nah, ya, di landscape. Jadi caranya bagaimana? Kalian bagi 2 dulu begini. Bagi 2, dilipat dulu. Dilipat. Kalau sudah ada tengahnya, maka kalian garis. Ya. Jadi nanti misal, ya. Misal mana? Ya, jadi nanti seperti ini. Misal kalian sudah garis seperti ini, ya. Di tengah-tengahnya, lalu buat garis lagi mendatar seperti ini, ya. Tulis di sini H. Di sebelahnya adalah kewajiban. Nah, nanti kalian tuliskan apa saja hak yang ada di sekolah. Terus di sini apa saja kewajiban yang di sekolah. Minimal 3 hak dan 3 kewajiban. Bisa lebih dari 3. Ya, kenapa ya? Misalnya belajar sungguh haknya apa gitu. Ya, begitu. Nah, terus kalian boleh hias nanti kalau sudah selesai. Kalau sudah selesai kalian tulis hak, selesai tulis kewajiban, boleh dihias sesuai dengan poin-poin yang kalian tulis. Misalnya kalau kalian tulis belajar dengan sungguh-sungguh, nah silakan buatkan atau gambarkan orang yang lagi belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, hah? Ya boleh. Silakan gambarkan setiap poinnya. Silakan ketua kelompok masing-masing untuk mengambil spidol dari kertas manila. Buka sendiri nanti, ya. Silakan dikerjakan, ya. Harus berkolaborasi. Nah, karena nanti ada nilai untuk kolaborasi. Coba ada yang pegang dulu, ya. Buatnya seperti yang ini, ya. Itu apa sebenarnya?
Boleh lebih dari 3 ya? Ya. Boleh supaya lebih rapi. Ingat boleh tulis nomornya juga ya. Supaya ada letaknya, spasinya. Tidak dibandingin, berarti bukan lagi dia nanti yang membaca ya. Ini siapa yang akan baca presentasi. Nanti yang akan silahkan di orang nanti itu pertanyaannya boleh ditanyakan di kelompok. Misalnya ada nanti kelompok yang bilang, oh ini hak kami sudah tulis hak. Nah kalian bisa tanyakan, oh menurutmu hak itu masuk hak? Menurut saya itu kewajiban kayak gitu. Waktunya tinggal 10 menit. Dari matahari belajar seperti yang membaca hasil diskusinya itu harus orang yang berbeda, bukan lagi sepanya. Kan sepanya yang menulis tak? Terus nanti ada yang bertanya ya, ada yang jadi moderatornya, siapa yang mau bertanya, siapa yang mau kasih komentar, dan ada yang bagiannya untuk mempersilahkan temannya, teman. Baik, kita akan mempresentasikan, ya kalian akan mempresentasikan hasil diskusinya tentang hak dan kewajiban, ya. Nah, kelompok yang akan tampil nanti akan di-spin dulu, ya, supaya kita akan menyaksikan siapakah kelompok yang pertama tampil. Perhatikan baik-baik ya. Oke, kelompok keempat, silakan. Perkenalkan, kami dari kelompok F4. Kami akan membacakan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Devana. Nama saya Caroline. Nama saya Kewajiban 1. Mengerjakan tiket bersama teman. Hak 1. Kelas bisa menjadi backstage.
Kewajiban 2. Datang tepat waktu ke sekolah. Hak 2. Tidak ketinggalan pelajaran. Kewajiban 3. Menghormati guru dan teman. Hak 3. Bisa menyayangi kita. Kewajiban 4. Belajar dengan tekun. Hak 4. Bisa mendapatkan ilmu. Kewajiban 5. Tidak membuli teman. Hak 5. Menyayangi teman. Pertanyaan. Sekian dari kami, terima kasih. Oke, kita lihat berikutnya siapa yang akan tampil. Kelompok 3. Oke, silakan kelompok 3. Kami dari kelompok 3, kami ingin membacakan hasil kolaborasi kami. Nama saya Sofia. Nama saya Beatrice. Nama saya Gabriela. Nama saya Rama. Kewajiban 1. Belajar dengan sungguh-sungguh. Hak 1. Bisa mendapat nilai yang bagus. Kewajiban 2. Melaksanakan pikir di kelas. Hak 2. Bisa belajar dengan nyaman. Kewajiban 3. Mendengarkan guru menjelaskan. Hak 3. Bisa menjawab pelajaran dengan benar. Ada pertanyaan? Ada komentar. Setelah hasil kolaborasi kami, terima kasih. Berikut kita lihat lagi. Kelompok mana yang akan tampil? Perkenalkan kami dari kelompok 5, kami akan membacakan hasil diskusi kami. Perkenalkan nama saya Elia. Perkenalkan nama saya Dek. Perkenalkan nama saya Dek. Perkenalkan nama saya Dika. Perkenalkan nama saya Amber. Perkenalkan nama saya Maina. Kewajiban pertama, belajar dengan bisa mendapat ilmu dan menjadi pintar. Kewajiban kedua, memastikan selalu dan sekolah. Hak kedua, kita bisa belajar dengan aman dan nyaman. Kewajiban ketiga, menghormati guru dan teman. Hak ketiga, bisa saling menyayangi. Kewajiban keempat, datang tepat waktu. Hak keempat, tidak tertinggal pelajaran. Itulah hasil kami. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan kami dari kelompok 1, kami akan membacakan hasil diskusi kami. Perkenalkan nama saya Nakita. Perkenalkan nama saya Sarah. Perkenalkan nama saya Konde. Perkenalkan nama saya Dewi. Perkenalkan nama saya Jaya. Perkenalkan nama saya Jaya. Hak 1. Dapat mengurangi sampah yang berserakan. Kewajiban 1. Buang sampah pada tempatnya. Hak 2. Tidak ketinggalan pelajaran. Kewajiban 2. Datang cepat waktu. Hak 3. Dapat meraih masa depan yang bagus dan pintar. Kewajiban 3. Belajar dengan bersungguh-sungguh. Oke. Sekian dari kelompok kami. Silakan perkenalkan kami dari kelompok 2. Nama saya Benehora. Nama saya Benehora. Nama saya Alaisa. Nama saya Sekrasti. Kewajiban pertama, ingin bersama-sama di dalam kelas. Kita bisa
bisa belajar di tempat bersih dengan nyaman. Kewajiban kedua, datang tepat waktu ke sekolah. Supaya tidak ketinggalan pelajaran. Yang serius. Kewajiban ketiga, mematuhi peraturan di sekolah supaya sekolah kita lebih disiplin. Itulah hasil diskusi kami. Sekian dari kami. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk kalian semua yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, adapun hasilnya sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, baik, sekarang kita akan merefleksikan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Pertanyaan nomor 1, hal apa yang paling sering kamu dapatkan di sekolah? Ada yang mau menjawab dulu secara lisan? Paling sering kalian dapatkan? Bisa? Coba Elia. Bisa mendapat ilmu dan menjadi bisa belajar dengan aman dan nyaman. Oke. Bisa mendapat ilmu dan bisa belajar dengan aman dan nyaman. Oke, silakan tuliskan itu di buku refleksinya ya. Silakan tulis di buku refleksinya, nanti diunsur. Cepat-cepat, ibu kasih waktu 5 menit saja. Sudah selesai refleksinya? Sebentar dikumpul ya. Sebentar dikumpul. Baik, sebagai kesimpulannya. Nah, ini pentingnya menjalankan hak dan kewajiban. Coba kita baca bersama. Jika kita menggunakan hak dengan bijak dan menjalankan kewajiban dengan baik, kita bisa mendapatkan kebaikan untuk diri sendiri dan orang lain. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu menjalankan hak dan kewajiban agar hidup kita dan lingkungan sekitar menjadi lebih harmonis dan menyenangkan. Itulah pentingnya kita untuk menjalankan kewajiban agar kita juga dapat hak ya. Dan mendapatkan juga kebaikan untuk diri sendiri serta orang lain. Sama juga seperti kalau kita melaksanakan kewajiban kita untuk piket, yang dapat bukan untuk dirimu sendiri, tetapi juga orang lain karena rasakan. Begitu pula ibu guru, oh nyaman sekali belajar, nyaman sekali mengajar kalau kelas bersih. Oke, itulah tadi pembelajaran kita tentang hak dan kewajiban. Terima kasih karena sudah memperhatikan dengan baik pelajaran hari ini, dan terima kasih karena kalian sudah tertib. Oke, kita akhiri pembelajaran hari ini.